Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. 1 Samuel 19 ayat 24 mengatakan demikian. Ia pun menanggalkan pakaiannya dan ia pun juga kepenuhan di depan Samuel. Ia rebah, terhantar dengan telanjang sehari-harian dan semalam-malaman itu. Itulah sebabnya orang berkata, apakah juga Saul termasuk golongan nabi? Bapak, Ibu, dan Saudara, minggu lalu kita sudah melihat bagaimana Saul ketika roh Allah sudah tidak bersama dia. Ketika ia memimpin dirinya sendiri, ia memilih untuk tidak taat kepada Allah dan memimpin dirinya sendiri. Saat ini kita melihat sisi yang berbeda daripada Saul. Saat ia kepenuhan roh Allah, di sini dikatakan ia menanggalkan pakaiannya. Hal penting yang perlu kita tahu, pakaian pada masa itu sangat erat kaitannya dengan jati diri seseorang. Apalagi Saul adalah seorang raja. Artinya pakaian tidak hanya pakaian biasa untuk menutupi bagian tubuhnya, tetapi pakaian adalah merupakan kebanggaan baginya. Nah, menanggalkan pakaian adalah menunjukkan bahwa ketika ia kepenuhan roh Allah atau ketika kita kepenuhan roh Allah, kita akan menyadari bahwa kita tidak ada apa-apanya tanpa Allah di dalam kehidupan ini. Secara keseluruhan adalah milik Tuhan. Bahkan segala yang kita banggakan tidak ada artinya. Kita bukan siapa-siapa. Maka ketika kita dipercaya untuk hebat di dalam satu bidang, artinya memang Tuhan izinkan itu terjadi. Dan kalau seandainya Tuhan sudah tidak izinkan, atau suatu hari Tuhan mengambilnya, seharusnya kita tidak bisa protes. Seperti Saul, Tuhanlah yang memilih ia menjadi seorang raja. Tuhan mengizinkan ia untuk memimpin bangsa yang besar. Itu bukan karena hebat dan kuatnya Saul. Maka ketika Tuhan mengambil semuanya itu, oleh karena ketidaktaatannya Saul, seharusnya ia tidak boleh protes. Tetapi yang terjadi adalah ia bahkan mengingini nyawa Daud. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, bukankah kita juga sama seperti Saul? Mungkin kita tidak seperti Saul yang memang terang-terangan ingin membunuh Daud, tetapi kita juga pernah membenci saudara kita hanya karena ketika ia lebih unggul. Kita sungguh bahagia ketika Tuhan mengangkat kita, tetapi kita akan mulai protes ketika Tuhan mengizinkan kita untuk jatuh demi mendidik kita menjadi orang yang lebih takut akan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, segala sesuatu adalah dari Tuhan. Tak ada satupun bagian kehidupan kita yang memang benar-benar milik kita sendiri. Semuanya milik Tuhan. Maka ketika Tuhan meninggikan kita, harusnya kita mengucap syukur. Dan ketika Tuhan mengizinkan kita untuk berada di titik terendah pun, itu juga harus kita syukuri. Semoga renungan ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.